Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sang Pewaris Leluhur Official. Pada kali ini gue akan membawakan sebuah cerita tentang pengalaman gue pribadi waktu gue 3 malam diteror sama suara-suara aneh dari peti jenazah COVID. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke ceritanya, bantu support channel ini dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video dari Sang Pewaris Leluhur Official. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke sob, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi pada tahun 2020 itu gue punya pengalaman pribadi di mana 3 malam berturut-turut itu gue ngalamin yang namanya itu suara-suara aneh yang berada di samping rumah gue, percis di samping rumah gue. Kebetulan pada saat itu gue punya teman tongkrongan lah. Teman tongkrongan gue ini diajak kerjasama nih sama salah satu pihak rumah sakit yang berada di daerah Tangerang Selatan. Kerjasamanya ini tuh membuat peti jenazah COVID yang pada saat itu temen gue tuh emang usahanya tuh lagi kurang bagus lah. Ya tahu sendirilah teman-teman semua juga, waktu tahun 2020 itu kan COVID juga lagi gencar-gencarnya, bahkan orang yang usaha juga langsung pada lagi pada collab gitu, lagi pada jatuh, termasuk teman gue ini gitu. Gue ceritakan dulu nih usaha teman gua. Dia tuh di bidang kayak event-event di daerah PRJ gitu. Jadi setiap ada acara-acara di PRJ, dia sering tuh bikin otobot yang berbahan dari kayu. Kebetulan pada saat itu usaha dia tuh lagi nggak berjalan lah, mandek gitu, karena ibaratnya pameran ini nggak ada kan. Jadi apapun caranya, yang penting tuh biar anak buahnya itu kebayar, bermacam cara nih dia gunain gitu. Bahkan tawaran bikin peti jenazah COVID pun dari pihak salah satu rumah sakit yang berada di daerah Tangerang Selatan pun dia iakan. Nah kebetulan pada saat itu tuh dia naruh peti jenazahnya itu di samping rumah gua, percis samping rumah gua, karena akses mobil yang masuk ke rumah dia tuh nggak bisa, makanya tuh dia numpang naruh di rumah gua. Nah pada sore itu gue pas pulang kerja itu jam 4 sore, gue ngeliat mobil pick up di samping rumah gue warna hitam yang diterpal warna biru, terparkir tuh di parkiran halaman samping rumah gue. Nah kebetulan pada saat itu gue nggak nanya tuh sama bini gue itu mobil siapa. Jadi gue langsung masuk ke dalam, bersih-bersih badan, mandi lah gitu kan. Setelah gue mandi selesai, gue ngobrol nih, keluar main ke belakang lah gitu. Gue berpikiran tuh mungkin orang naruh mobil di samping rumah itu cuma sementaran doang. Nah ternyata sampai malam, bahkan sampai pagi. Jadi sebelum kejadian itu, pas malam pertama ini di sekitar rumah gue tuh rame tongkrongan lah, anak-anak muda gitu kan. Jadi gue ikut nimbrung ngobrol. Nah singkat cerita nih, jam 11 malam itu cuaca gerimis. Anak-anak pada bubar. Akhirnya gue nongkrong diri tuh di depan rumah gue, dibalik kan, sambil main handphone, nonton YouTube. Karena besok paginya gue kerja pagi, jadi gue putusin untuk istirahat, tidur. Nah pas gue mulai tidur, gue kan nggak langsung tidur tuh, gue main HP bentaran. Pas sudah setengah jam kemudian gue baru ngantuk kan. Pas gue mulai ngantuknya itu, baru tidur rebahan. Gue dengar dari balik tembok rumah gue itu ada dengar suara, kayak suara ketokan kotak kayu yang diketok-ketok gitu. Awalnya sih gue cuekin aja, biasa aja gitu kan, mungkin tikus kali.
Ya gue nggak punya pikiran yang macem-macem lah tentang suara itu. Nah, dengan berjalannya waktu nih, suara itu kedengaran lagi gitu. Kayak orang ketok-ketok tapi sering ini. Bahkan bisa dikatakan 1 menit sekali. Ya gue merasa terganggu kan dengan suara itu. Akhirnya gue punya sujon nih ke tetangga gue gitu. Ini kok orang berisik banget ya malam-malam, orang main istirahat masih kerja aja gitu kan. Saking penasarannya gue keluar, ke samping, itu nggak ada orang sama sekali, sepi nggak ada orang sama sekali. Akhirnya gue masuk ke dalam lagi, suara itu terdengar lagi kayak orang ketok-ketok bok kayu gitu. Nah pada malam pertama ini gue nggak tahu nih kalau mobil pickup yang diparkir di samping rumah gue itu, yang ditutup terpal biru itu adalah peti jenazah COVID. Akhirnya gue cuekin tuh suara itu tuh. Akhirnya gue bodo amat lah, gue tidur aja. Singkat cerita pagi, dan akhirnya gue aktivitas seperti biasa. Nah kejadian lagi nih di malam kedua. Ngobrol-ngobrol di belakang, ya obrolan mah kayak anak-anak tongkrongan biasa gitu kan, tentang ya segala macam lah, apapun diomongin gitu. Ya penting nggak ngomongin orang. Nah singkat cerita nih jam 12 malam anak-anak pada bubar. Nah gue pun tidur kan, istirahat karena besok masuk pagi juga gitu. Nah pas malam kedua kejadian nih sama percis yang gue alamin pada malam pertama. Itu suara gaduh percis di samping tembok rumah gue. Pada malam pertama ini gue nggak ngomong sama bini gue, itu gue rasain sendiri aja. Nah pas malam kedua, pas bini gue udah mulai tidur, gue bangunin. Mama dengar nggak suara nih? Karena bini gue lagi tidur kan, gue bangunin kan, Mah, bangun dah. Mama dengar nggak suara apa tuh? Akhirnya bini gue bangun. Bini gue tuh sambil kayak orang baru bangun tuh, kayak orang linglung gitu ya. Dia duduk, dia dengerin tuh. Iya, itu suara apa ya? Nggak tahu. Soal dari kemarin suara kayak gitu terus nih. Suara kayak gitu terus nih. Kalau tikus kayak nggak mungkin ya kan. Kalau tikus tau gue kan cuman kayak gerogot-gerogot apa gitu. Kayak ini kayak emang kayak orang ketok-ketok bok kayu. Akhirnya gue buka lagi tuh pintu. Gue mau keluar, nggak ada orang sama sekali, sepi, nggak ada orang sama sekali. Nah pas malam kedua ini gue nggak punya pikiran macam-macam nih, dan gue pun nggak tahu kalau mobil yang diparkir di samping rumah gue itu adalah peti jenazah COVID. Akhirnya pas malam kedua gue cuekin gitu aja. Singkat cerita pagi gue aktivitas seperti biasa. Nah kejadian lagi di malam ketiga, ini lebih ekstrim lagi kejadiannya. Pas malam ketiga itu, pas gue mau tidur, di luar udah sepi nih, nggak ada orang, cuaca gerimis. Gue dengar ada rintihan kayak orang sedang kesakitan, percis di samping tembok rumah gue. Jadi nih posisi mobil itu adanya tuh di samping rumah gue, tembok rumah gue, ada space 1 meter, mobil pickup, peti jenazah itu. Gue denger tuh ada rintingan orang menangis, kayak orang kesakitan gitu, sama suara ketokan kayu, bok kayu kayak malam pertama malam kedua yang gue dengar pada malam ketiga nih. Tapi bedanya malam ketiga itu ada suara rintihan orang menangis kayak orang kesakitan. Gue berpikir lagi, ini sebenarnya apa sih nih? Kok dari malam kedua, dari malam pertama, kedua, ketiga, kok suaranya kayak begini terus gitu. Nah gue berpikir nih,
sebenarnya yang di mobil ini apa gitu. Bahkan kejadian lagi nih pas jam 1-an, gue kan punya ponakan gue tuh udah nikah lah. Jadi gue tuh dianggapnya tuh kayak kakek langkong gitu ya. Nah, ponakan gue punya anak baru umur 1 tahun, punya sepeda tuh roda 3. Kalau sepeda roda 3 kan kalau di stangnya kan ada suara bunyi-bunyian tuh. Nah itu kadang-kadang kalau malam suka bunyi sendiri tanpa ada orang yang mincet. Itu kejadian itu. Dan bahkan ada orang kontrakan yang pernah ngeliat di luar samping rumah gue itu, sepeda ponakan gue itu yang cucu gue ini nih jalan sendiri tanpa ada orang yang ngendarain, jalan sendiri aja begitu. Besok paginya gue tanya dong sama teman gue yang naruh mobil di samping rumah gue, sebenarnya ini mobil isinya apa sih? Nah, pas gue tanya kayak gitu nih, temen gue ngejelasin bahwa mobil yang pick up yang di samping rumah gue itu adalah peti jenazah COVID. Pantesan dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga gue dengar suara yang aneh-aneh di samping rumah gue. Ternyata bunyi ketokan dari samping rumah gue itu peti jenazah COVID. Kalau menurut warga sini tuh kalau peti itu bunyi, jadi tuh kayak ada yang mau nempatin gitu. Dan akhirnya pun gue ngomong sama teman gue, kalau bisa nih nanti malam jangan naruh di samping rumah gue. Kayaknya ini suara kayaknya aneh-aneh banget nih, cukup mengganggu gue kan. Akhirnya pas malam keempat itu, mobil itu tuh nggak ditaruh di samping rumah gue, ditaruh lah di daerah belakang, di rumah si supirnya ini nih. Temen gue tuh punya supir gudang, jadi ditaruh depan rumah si supir gudang ini. Dan pas ditaruh di belakang, kejadian sama pun dirasakan oleh si adiknya si supir ini. Dia dengar suara yang aneh-aneh dari mobil tersebut. Ditelepon lah nih kakaknya kan, yang si supir ini. Lu lagi ada di mana? Gua lagi jauh nih, lagi di puncak. Emang kenapa? Ini nih, mobil bunyi terus, bunyinya bunyi aneh. Kayak bok kotak diketuk-ketuk. Udah biarin aja. Nah ternyata teman gua pun yang pembuatan di gudang peti mati ini, karyawan pun ngerasain ketika peti mati ini sudah jadi itu ditumpukan di samping di gudang itu, karyawannya ini pun ngedenger sering ada orang kayak ngetok-ngetok peti mati itu. Nah semenjak itu teman gua udah mulai nggak bikin peti mati lagi nih kan, karena banyak kejanggalan, hal-hal yang aneh yang bunyi dari peti mati tersebut. Ya mungkin itu aja sih cerita yang bisa dapat gua sampaikan pada cerita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun dalam tutur kata. Gua akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.